yang ke-12. Sebelumnya kita sudah belajar kitab Yohanes dari pasal 1 sampai 11. Dan sekarang kita masuki ke dalam Yohanes pasal yang ke-12. Jadi kita akan belajar Alkitab setiap hari. Kita usahakan setiap hari ya untuk belajar Alkitab di dalam live di TikTok ini, dan nanti recordingnya akan ditayangkan di YouTube Andre Thomas TV. Oke. Yesus diurapi di Betania. Halo, Iwayan Andre, namanya sama ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi di sini Marta dia makan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Lazarus yang sudah meninggal berhari-hari, sudah busuk ya, itu dibangkitkan Tuhan Yesus, dan dia ke dalam sebuah pesta, ke dalam perjamuan, dia makan-makan bersama dengan Yesus. Jadi ini hal yang sangat luar biasa sekali ya. Orang yang sudah meninggal, sudah membusuk, dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus, bahkan dia makan-makan ya dalam perjamuan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. So Maria di sini kakaknya Marta ya, kalau kita lihat di dalam pasal 11. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, Marta ini adiknya Maria. Jadi Maria ini kakaknya Marta, dan Maria ini begitu mengasihi Yesus dan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal. Sehingga aromanya itu semerbak memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." So, di sini kita melihat ya, Maria adalah orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Hari ini kita belajar seperti Maria ini, supaya kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Maria, dia tidak hitung-hitungan minyak narwastu murni yang begitu mahal ya. Dia oleskan, dia urapi di kaki Yesus, padahal harganya itu begitu mahal. Dan berbanding terbalik, kontras sekali di sini dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang akan segera mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang perhitungan sekali dengan uang. Dia cinta akan uang. Firman Tuhan bilang cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang salah mengartikan ayat Alkitab tersebut ya. Banyak orang yang membaca ayat Alkitab itu dan mengartikannya, mengutipnya dan menyampaikannya dengan salah. Yang salah itu adalah cinta akan uang. Yang menjadi akar kejahatan itu adalah cinta akan uang, bukan uangnya ya. Tapi banyak orang bilang akar segala kejahatan adalah uang. Ayat Alkitab seperti itu. No, yang benar adalah akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi cinta akan uangnya, bukan uangnya. Dan uang itu diperlukan. Uang itu diperlukan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang itu diperlukan. Dan uang itu tidak jahat. Yang jahat adalah sifatnya, kelakuannya, hatinya yang cinta akan uang. Dan inilah yang ada pada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia TikTok seadanya. Ya, oke, halo, shalom, TikTok seadanya. Yudas Iskariot, dia itu orang yang cintakan uang. Bahkan dikatakan di sini ya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot ini dia
sering mencuri ya, sering mencuri, dia bendahara tapi dia sering mencuri. Nah, dan kita lihat ya, salah satu spirit yang ada pada pengkhianat ya, spirit yang ada pada Yudas Iskariot itu adalah cinta akan uang. Banyak kita dapati orang-orang melayani Tuhan di masa sekarang, Yudas Iskariot sudah nggak ada, dia mati bunuh diri, tetapi spirit yang menyerang, yang mempengaruhi Yudas Iskariot ini, itu masih banyak, masih ada sampai sekarang. Banyak orang melayani itu karena uang. Banyak orang melayani Tuhan, tapi motivasinya itu adalah uang. Kalau dia melayani ke rumah orang, ya misalnya pendeta, hamba Tuhan, nggak pulang-pulang sebelum dikasih PK, atau sebelum dikasih pelayanan kasih, sebelum dikasih uang, nggak pulang gitu ya. Ada yang seperti itu. Melayani untuk dapat uang. Banyak kan ditemukan seperti itu. Atau ada orang yang melayani, misalnya pelayanan musik, pelayanan worship leader, segala macam gitu ya. Mereka melayani karena mencari uang, mengejar uang. Halo Raja Wali Mandiri. Wow, ini AC terbaik di Palangkaraya ya, Raja Wali Mandiri. Nah, jadi kita perlu perhatikan hati kita ya, jangan sampai kita seperti Yudas Iskariot yang cinta akan uang. Masalahnya cinta akan uang nih sampai sekarang spirit itu masih ada. Bahkan masuk ke dalam denominasi-denominasi gereja. Gereja yang mencari uang ya. Bahkan ada orang yang bilang ada gereja itu, yayasan itu tempat untuk pencucian uang. Dan itu banyak terjadi ketika gereja dijadikan sebagai bisnis. Banyak yang bilang seperti itu, banyak kejadian yang seperti itu. Atau ada hamba-hamba Tuhan yang menakut-nakuti jemaat, harus bayar perpuluhan, kalau enggak nanti dikutuk. Ya. Atau yang baru-baru ini bikin konser rohani, orang harus bayar berapa juta gitu ya supaya bisa ikut konser rohani. Jadi gereja dijadikan bisnis. Ya, itu adalah spirit Yudas Iskariot, spirit cinta akan uang, spirit mencari celah-celah uang. Ya, di samping ada juga orang yang korupsi uang gereja, korupsi dana gereja, tidak jujur. Itu banyak. Bahkan ditemukan waktu itu ya ketua sinode di sebuah kota, di sebuah provinsi, korupsi dana hibah 21 miliar. So spirit Yudas ini banyak ya. Kita banyak menemukan Yudas Iskariot atau bibit-bibitnya di dunia pelayanan, bahkan orang yang dikatakan pendeta, orang yang dikatakan melayani Tuhan, banyak ditemukan yang seperti itu. Atau dalam menggunakan uang gereja disalahgunakan, dimanfaatkan untuk yang lain, di markup. Nah, sayangnya hal itu masih banyak didapati sekarang ini di gereja ya. Di gereja yang saya maksud di sini adalah gereja sebagai denominasi. Nah, hati-hati ya dengan ketidakjujuran masalah uang, dengan cinta akan uang, hati-hati. Salah-salah bisa jadi seperti Yudas Iskariot. Dan spirit cinta uang ini adalah spirit yang menghancurkan destiny orang-orang. Banyak orang di dalam Alkitab dicatat, mereka yang cinta akan uang, yang tidak jujur masalah uang, mereka itu hidupnya berakhir dengan tragis, hidupnya hancur. Sebut saja Yudas Iskariot. Dikatakan di sini, ia suka mencuri. Bahkan dia menjual Tuhan Yesus. Demi apa? Demi uang. Karena dia lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Siapa lagi yang tidak jujur masalah keuangan? Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, mereka berbohong, ya, karena mereka menahan uang. Ya. Dan apa yang terjadi? Mereka semua mati. Mati tiba-tiba. Ya. Nah, so berhati-hatilah dengan yang namanya cinta akan uang. Tuhan Yesus itu membandingkan dirinya bukan dengan setan, bukan dengan Lucifer, tapi Tuhan Yesus bilang dia membandingkan dirinya itu dengan Mammon, yang adalah uang gitu ya. Cinta akan uang ini
Itulah yang bisa menghancurkan kehidupan orang, masa depan orang, menghancurkan pelayanan, menghancurkan berbagai macam hal dalam kehidupan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi bukan uangnya, tetapi cinta akan uang. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Lazarus ini sangat viral waktu itu di zaman Tuhan Yesus ya. Itu sangat viral. Sudah busuk, sudah mati, sudah busuk, tiba-tiba dia bangkit, bahkan bisa makan-makan. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu datang ke sana untuk melihat Lazarus. Apa infonya yang Lazarus yang mati dan bangkit gitu ya. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi gara-gara kebangkitan Lazarus ini, mujizat Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian ini, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu membuat imam-imam kepala jadi iri hati ya. Jadi iri hati dengan Tuhan Yesus. Sering dikatakan di Alkitab mereka ini iri hati dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita belajar ya satu spirit yang bisa menghancurkan kehidupan, yaitu cinta akan uang. Terus apa lagi? Yaitu adalah spirit di mana iri hati. Pembunuhan pertama itu dimulai dari iri hati. Ketika Kain membunuh Habel. Itu adalah pembunuhan pertama dimulai dari iri hati. So, berhati-hatilah dengan iri hati. Bahkan imam-imam kepala, orang ahli Farisi, orang-orang Yahudi zaman dulu, mereka membunuh Tuhan Yesus karena apa? Karena iri hati. Nah, ingat, buah dari iri hati adalah pembunuhan ya. Kain iri hati dengan Habel, lalu dia membunuh Habel. Ahli Farisi, ahli Taurat, imam kepala, iri dengan Tuhan Yesus, akhirnya mereka membunuh Tuhan Yesus. Nah, so iri hati bisa membawa pada pembunuhan. Entah apa yang dibunuh, entah karakter, entah apapun, atau fisik. Nah, jadi waspada juga dengan iri hati. Dalam pasal 12 ini aja kita sudah menemukan beberapa spirit yang berbahaya ya. Yaitu cinta akan uang dan iri hati. Memang orang-orang yang iri itu seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka sudah tidak ada, tapi spiritnya masih ada. Yudas Iskariot yang cinta akan uang, dia sudah tidak ada, tapi spirit yang mempengaruhi Yudas Iskariot itu masih ada. Dan dia masih bekerja sekarang menyerang, mempengaruhi orang-orang. Bahkan bisa jadi orang-orang yang dekat dengan kita di dalam gereja. Bahkan bisa jadi pendeta, bisa jadi pelayan Tuhan yang dipengaruhi oleh spirit cinta akan uang tersebut. So, waspadalah. Waspadalah. Biar kita terus memastikan hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Terus minta Roh Kudus memperbaharui hati kita. Mengubah hati kita, memoles hati kita, supaya kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Amen. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. So, kejadian ini adalah confirmation, kejadian ini adalah penggenapan dari nubuat ya, tentang raja Tuhan yang datang kepada putri Sion dan menaiki anak keledai. Jadi Tuhan Yesus itu dapat nubuat dan dia menggenapi nubuatannya. Banyak di antara kita, saya orang yang percaya dengan karunia nubuat, karunia profetik. Kalau kamu dapat nubuat, ya, kamu harus belajar menggenapinya. Bagian kita menggenapi apa yang menjadi bagian kita dalam nubuat tersebut. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh di sini ya. Jadi nubuat itu
untuk digenapi ya. Jadi kita mengerjakan bagian kita dalam menggenapi nubuat tersebut. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. So murid-murid ini nggak sadar ya, kalau mereka menjadi saksi sejarah dari penggenapan janji Tuhan. Mereka baru tahu belakangan. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia manggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. So apa yang dirancangkan jahat oleh orang-orang Farisi kepada Yesus itu tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. So, kalau kamu dalam jalannya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, orang bisa merancangkan yang jahat terhadap kamu. Tetapi rancangan jahat mereka itu tidak akan berhasil. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Segala yang baik yang sudah Tuhan persiapkan bagimu, itu yang terjadi atas hidupmu. Yusuf, ya, dikatakan dia berkata, ketika dia sudah menjadi pemimpin di Mesir, dia berkata kepada kakak-kakaknya yang ngejahatin dia. Yusuf bilang, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Iblis mereka-rekakan yang jahat gitu ya, untuk Tuhan Yesus disiksa, dibunuh, ditolak oleh umatnya sendiri. Tetapi justru dari situ Tuhan mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Lewat karya penyalipan itu terjadilah karya keselamatan. Jadi orang bisa merancangkan yang jahat terhadap kamu, tapi kalau Tuhan punya penentuan dalam hidupmu, maka kamu akan berhasil, rancangan jahat itu akan gagal. Bahkan hal yang jahat yang dilakukan orang terhadap kamu, entah kamu difitnah, diperlakukan yang jahat, Tuhan bisa mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Bahkan Daud juga berkata, Tuhan menghidangkan makanan bagiku di hadapan lawan-lawanku. So, orang boleh, musuh kita boleh, orang yang benci kita boleh merencanakan yang jahat terhadap kita. Tetapi Tuhan akan menghidangkan makanan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Tuhan akan mengubah apa yang jahat yang mereka lakukan, reka-reka jahat yang mereka lakukan, Tuhan akan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Asal kamu berada di jalur yang tepat, di jalannya Tuhan. Di sini saya bilang jalannya Tuhan ya. Jalannya Tuhan sudah pasti bukan dengan menjilat orang, bukan dengan balas dendam, karena Tuhan bilang pembalasan adalah hak Tuhan, jangan balas dendam karena pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan juga dengan kamu melakukan hal yang curang, tetapi kamu berada di jalurnya Tuhan. Bagaimana kamu tahu jalurnya Tuhan? Dari firman Tuhan yang menuntun hidup kamu. Bible itu kan ada yang bilang basic instruction before leaving earth. So, basic instruksi dalam kehidupan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini adalah Bible ini, Alkitab ini. Ini yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ini yang menuntun hidup kita. Kita harus melangkah kayak gimana? Firman Tuhan ini yang mengajarkan kita ketika kita menghadapi situasi, kita harus memilih pilihan apa. Apakah kita mau ikut-ikutan curang seperti orang lain? Apakah kita mau membalas kejahatan orang terhadap kita dengan hal yang lebih jahat? Banyak orang bilang kan, kalau dia jahat dan aku akan lebih jahat. Nah, apakah firman Tuhan mengajarkan seperti itu? Tidak seperti itu kan? Nah, selama kamu berada di jalannya Tuhan, di jalurnya Tuhan, segala rancangan jahat orang terhadap kamu, Tuhan bisa ubah jadi kebaikan buat kamu. Bahkan Tuhan akan menghidangkan makanan bagi kamu di hadapan lawan-lawanmu seperti Daud. Daud itu banyak dijahatin orang. Dia dijahatin Saul, dia dijahatin banyak orang. Tetapi Daud tetap berada di jalur yang benar. Di jalurnya Tuhan. Dan di situ Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar buat Daud.
Tuhan membela Daud, Tuhan mengangkat Daud, Tuhan mempromosikan Daud. Apa yang dirancangkan orang yang jahat terhadap Daud, orang ingin membunuh dia, Saul ingin membunuh dia, itu semua tidak terjadi atas kehidupan Daud. Yang ada malah Daud diangkat, dipromosikan menjadi raja, menjadi pemimpin. Segala hal jahat yang dirancangkan orang dalam hidup Daud, Tuhan ubah jadi kebaikan. Karena Daud berada pada jalurnya Tuhan. Daud berada pada jalannya Tuhan. Nah, biarlah hidup kita berada di jalan yang tepat. Tuhan itu punya blueprint dalam kehidupan kita. Ya, sekarang ini lagi marak juga, nggak tahu ya, tiba-tiba teringat ya, LGBTQ. Blueprintnya Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Tapi masih ada aja orang yang ngeyel, bahkan terang-terangan berani gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, bahkan pelayanan di gereja, bahkan pacarnya cowok dibawa ke gereja gitu, dan mereka nggak malu gitu ya. Yang ditolak itu bukan orangnya, yang ditolak itu perbuatannya. Yes, mereka perlu Tuhan, mereka boleh ke gereja, tapi kita tetap menolak perbuatan mereka, karena perbuatan mereka itu tidak benar. Tapi sayangnya zaman sekarang ini penyesatan itu begitu luar biasa ya. Bahkan di luar negeri yang menganut Kristen progresif, mereka melegalkan pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bahkan pendetanya pun LGBTQ. So waspada dengan pengajaran yang aneh-aneh, yang sesat di masa sekarang. Nah, jadi hidup kita harus searah dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang laki-laki dan perempuan, maka yang jadi pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Karena Tuhan ciptakan seperti itu, blueprint dari Tuhan seperti itu. Karena Tuhan itu menciptakan Adam and Eve ya, bukan Adam and Steve. Nah, jangan kebalik ya. Nah, jadi tetaplah pada blueprintnya Tuhan, pada arahan Tuhan, pada instruksinya Tuhan. Orang boleh curang, orang boleh jahatin kita, tapi firman Tuhan bilang jangan dibalas karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ada orang yang hancur hidupnya karena balas dendam. Dia puas secara mental, tetapi hidupnya hancur. Suatu kali, kalau kalian pernah ingat ya, kejadian seorang ayah, dia punya anak, anaknya dibully. Yang salah tentu pembulinya kan. Terus ayahnya ini marah. Ayahnya membalas dendam. Dengan cara apa? Dia datangin si pembuli itu, dia suruh si pembuli itu menggonggong kayak anjing, sujud menggonggong seperti anjing gitu ya, terus dikamerain. Dia puas. Pembuli anaknya berhasil dia hukum. Dia puas karena dia berhasil balas dendam gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya ayahnya ini justru masuk ke dalam penjara, viral, nama baiknya jelek. Anaknya jadi nggak punya ayah gitu ya karena masuk ke dalam penjara, harus terpisah. So, berhati-hati dengan balas dendam. Halo Bu Hemi. So, berhati-hatilah dengan balas dendam. Nah, jadi ikuti aja instruksi Tuhan. Ikuti aja jalannya Tuhan. Ikuti aja jalurnya Tuhan. Jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Firman Tuhan bilang, semua orang itu benar menurut pikirannya sendiri. Tetapi kita ikutilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, bukan pada pikiranmu sendiri atau pengertianmu sendiri. Firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, itulah maksudnya. Jadi, kalau kamu mau hidupmu dibela Tuhan, ikut jalurnya Tuhan. Tuhan nggak akan bela kamu kalau jalanmu salah, jalurmu salah. Korupsi misalnya, suka nyolong-nyolong, suka memfitnah, menjilat, menggosip. Ya, gimana Tuhan mau memberkati kamu kalau kamu seperti itu ya? Karena firman Tuhan bilang di dalam Kejadian ada yang namanya hukum tabur tuai. Selama bumi ini masih ada musim menabur, ada musim menuai. Alkitab mengajarkan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu menabur angin, kamu menuai badai. Ya. Kamu nanam pohon pisang, yang kamu tuai buah pisang.
Nggak mungkin keluar buah yang lain. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu hidupmu banyak menabur kecurangan, banyak menabur memfitnah orang, menggosip, ya kamu akan menuai hasil dari yang kamu tabur. Kamu akan menuai hasil dari yang kamu tabur. Masalahnya banyak orang gitu ya, dia menabur hal-hal yang jahat, terus dia menuai sesuatu yang gak baik, terus dia bilang ini penghukuman dari Tuhan. No, itu sebenarnya bukan penghukuman dari Tuhan. Itu kamu cuma menuai apa yang sudah kamu tabur. Orang ngebut-ngebut naik motor gitu ya, kecelakaan. Ah, ini cobaan dari Tuhan. No, itu bukan cobaan dari Tuhan. Itu karena kamu gak hati-hati. Itu kamu menuai apa yang kamu tabur. Atau orang makan sembarangan, sudah cek gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tapi makan sembarangan, tiba-tiba stroke, ya itu bukan Tuhan lagi ngukum kamu, itu bukan Tuhan lagi memproses kamu, no, itu adalah buah dari apa yang kamu tabur ketika kamu gak bisa menahan hawa nafsumu. Jadi orang seringkali itu menyalahkan Tuhan gitu ya, ketika sakit, oh Tuhan sedang mendidik aku supaya sakit. No, Tuhan gak sedang mendidik kamu. Itu kamu menuai apa yang kamu tabur. Angkat baju. Ya, nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. So, jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan di sana ada orang-orang warga negara Yunani juga. Dan mereka mau bertemu dengan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini bisa dibilang go internasional juga pada waktu itu ya. Jadi nggak terkenal di antara orang Yahudi aja, tapi juga orang-orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Jadi Filipus kasih tahu ke Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi Filipus ini nggak mau datang sendiri ya kepada Tuhan Yesus ya. Dia bilang ke Andreas, yaudah kita barengan aja deh ngomongnya ke Yesus, ke guru. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka, wow, langsung terdengar suara dari sorga ya, dari langit. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Jadi orang kaget ya ketika Tuhan Yesus ngomong, Bapa dimuliakanlah namamu, tiba-tiba Tuhan menjawab dari langit ya. Dan suaranya itu seperti guntur. Tuhan bilang, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang saat itu kaget ya ketika ada tiba-tiba suara dari langit. Karena saking kagetnya, karena nggak percaya gitu ya, kok bisa ada suara dari langit, mereka mengira itu guntur. Padahal Tuhan memang berbicara yang menyatakan tanda. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ada yang bilang itu malaikat juga. Gitu ya. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, sebenarnya semua orang di sini ya, sebenarnya kalau dari bahasa Yunaninya ya dan dari terjemahan bahasa Inggrisnya, kalau di terjemahan LAI, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, itu diartikan semua orang.
Tapi sebenarnya itu bisa diartikan semuanya ditarik kepadaku. Ini akan dalam ya kalau kita bahas ini ya. Mungkin saya akan lebih dalam lagi suatu saat nanti kita bahas yang lebih dalam lagi ya. Karena itu kalau kita temukan di bahasa Inggris ya, di dalam Yohanes 12 ayat 32 ini, terjemahan King James Version itu pakai huruf miring ya. Kalau terjemahan Inggris itu ada yang pakai huruf miring. Dan itu ada maknanya karena dari bahasa Yunaninya itu bisa diartikan, ditafsirkan macam-macam. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkannya dengan menarik semua orang. Tetapi sebenarnya yang ditarik di situ adalah semua. Apa yang ditarik? Ya, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, yang ditarik itu adalah penghukuman kita itu ditimpakan semua kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi seharusnya kita yang dihukum, tapi semuanya ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Yaitu dia harus mati supaya banyak dari kita mengalami yang namanya kehidupan. Supaya banyak orang hidup melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Diselamatkan melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. So, tepat kan seperti yang saya bilang tadi. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Tuhan Yesus bercerita tentang dirinya sendiri. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, saya ulangi lagi ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. So, seorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang yang berkata Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Tidak ada seorang pun bisa percaya Yesus tanpa pekerjaan Roh Kudus. Orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang musuhi Yesus, mereka banyak melihat mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, bahkan tadi ada suara dari langit gitu langsung kan ya. Tapi mereka tidak percaya, mereka mengira itu suara guntur gitu. Oleh hati mereka tidak percaya. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kamu nggak lakukan mujizat aja? Jadi di tempat saya ada namanya bundaran besar ya. Bundaran besar, tempat orang banyak lewat, lalu lalang di kota tempat saya tinggal di Palangkaraya ya. Tuhan kenapa kamu nggak bikin ini aja Tuhan? Langit terbuka, terus engkau ada malaikat turun gitu ya, atau segala macam, ada mujizat pernyataan luar biasa. Terus engkau bilang Yesus adalah Tuhan. Pasti banyak orang percaya Tuhan dengan engkau. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi Tuhan kasih tahu saya, kalau Roh Kudus nggak menjamah hati orang, ya, orang itu nggak dijamah Roh Kudus, bagaimanapun mujizatnya, dia nggak akan percaya Yesus itu adalah Tuhan. Contohnya orang-orang Yahudi ini, mereka dengar suara dari langit, ya, tapi mereka nggak percaya karena mata rohani mereka belum dibukakan, karena Roh Kudus belum menyatakan Yesus kepada mereka. Mau mujizat seperti apapun, orang mati bangkit dari kematian, kalau Roh Kudus nggak membukakan hatinya, dia nggak akan bisa percaya Yesus. Atau misalnya orang debat-debat, apologet gitu, debat-debat, sudah kalah debat gitu ya, sudah nyata-nyata salah, kalau Roh Kudus nggak membukakan hatinya, dia bakal tetap keras hati, nggak mau menerima Yesus. Jadi yang bisa membuat orang bertobat itu adalah Roh Kudus.
bukan hikmat manusia, bukan dengan kamu jago debat, jago berapologet, bukan itu yang bikin orang bertobat atau bisa terima Yesus, tapi pekerjaan Roh Kudus. Walaupun dia melihat mujizat, langit terbuka sekalipun, ya Tuhan berkata-kata langsung, guntur menyambar-nyambar. Kalau Tuhan nggak membukakan hatinya, Roh Kudus nggak menjamah hatinya, dia tetap nggak akan percaya Yesus. Bisa aja dia bilang itu fenomena alam, atau seperti di Alkitab ini mereka bilang, oh itu suara guntur, atau mereka bilang, oh itu alien. Nah, jadi orang kalau hatinya nggak dibukakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dia nggak akan bisa percaya Yesus. Jadi Roh Kudus lah yang bisa bikin kita percaya Yesus. Kalau kamu saat ini percaya Yesus, bersyukurlah. Itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu. Dia yang menyatakan Yesus pada kamu. Jadi iman itu bukan berasal dari kita, itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Jadi iman itu pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan. Itu bukan kita usahakan. Bukan dengan kamu memahami Tuhan melalui pikiranmu, no. Tapi Tuhan yang menyatakan kepada kamu. Kalau Tuhan nggak menyatakan, mau melihat mujizat sehebat apapun, mau melihat malaikat terbang bolak-balik segala apapun, dia tetap nggak akan percaya. Gitu ya. Bisa aja dia bilang, oh aku lagi halusinasi segala macam. Nah, jadi yang bisa membuat orang percaya terima Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini seruan saya juga ya. Saya sering sharing firman Tuhan di Instagram, di TikTok, di WhatsApp, di YouTube. Bisa aja ada orang yang menolak gitu ya, atau orang yang nggak percaya, atau yang mengejek. Bahkan saya pernah live gitu ya, diejek-ejek oleh orang yang nggak percaya Tuhan. Dia merasa dirinya pintar, seperti itu ya. Nah, diejek-ejek. Ya jadi, ini ya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Bagian kita memberitakan aja ya. Masalah orang percaya nggak percaya itu urusan Tuhan aja. Mereka terima Yesus atau enggak, itu Tuhan lah, urusan Tuhan. Bagian kita cuma memberitakan. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan menigilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi Yesaya sudah melihat kemuliaan Tuhan Yesus dan sudah berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Jadi semua yang terjadi ya di kitab Yohanes ini, di Yohanes 12 ini ya, itu sudah ditulis ya oleh nabi-nabi dan ini adalah penggenapannya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. So, di antara pemimpin-pemimpin orang Yahudi, orang-orang yang punya posisi, ternyata mereka banyak juga yang percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Jadi mereka nggak terus terang mengakuinya ya. Karena orang-orang Farisi, mereka nggak enak supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi kalau mereka percaya Yesus, mereka akan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. So, kalau mau ikut Yesus, kita harus siap nggak disukai orang lain. Saya cukup sering sharing tentang Yesus di Instagram, di YouTube, dan saya lihat banyak muncul pengejek-pengejek ya, yang mengejek-ngejek Tuhan Yesus, mengejek-ngejek pemberitaan yang saya lakukan di media sosial, muncul pengejek-pengejek gitu ya. Ya Tuhan Yesus sudah kasih tahu lebih dulu gitu ya. Kalau kamu ikut Yesus, itu satu paket dengan penderitaan. Kalau kamu ikut Yesus, itu satu paket dengan hal-hal yang gak enak juga. Ikut Yesus, kamu dapat keselamatan, dapat berkat, dapat damai sejahtera. Tapi itu satu paket juga dengan kamu dibenci orang karena nama Yesus. Itu satu paket juga dengan kamu mungkin
kamu bisa naik posisi di tempat kerja, tapi karena kamu Kristen, karena kamu pengikut Yesus, kamu nggak dapat posisi itu. Posisi itu diberikan kepada orang lain. Gara-gara prinsip kamu ikut Yesus, kamu jujur, kamu nggak disukai orang. Kamu nggak bisa kayak teman-temanmu, mereka bisa berubah curang, terus mereka bisa dapat cuan banyak gitu ya. Tapi gara-gara kamu ikut dengan Yesus, ikut prinsip firman Tuhan, kamu nggak bisa cepat kaya seperti temanmu yang lain. Gara-gara orang menyandang nama Kristen, di Nigeria mereka banyak dibunuh. Cuma gara-gara mereka Kristen. Gara-gara mereka pengikut Yesus, pengikut Kristus, gara-gara menyandang nama Yesus. Nah, tapi ada orang yang main aman ya, seperti pemimpin-pemimpin yang di sini, mereka main aman. Mereka percaya aja gitu ya dengan Yesus, tapi mereka nggak mau mengakui Yesus terang-terangan. Dikatakan kenapa? Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Ada orang yang mencari hormat manusia lebih dari hormat yang daripada Tuhan. Banyak orang ingin dapat pengakuan dari manusia daripada pengakuan dari Tuhan. Kalau kamu ikut Yesus, kadang kamu bisa dibilang bodoh. Saya pernah tuh dibilang bodoh ya. Ketika saya sharing tentang Yesus, tentang apa yang Tuhan lakukan, ada yang bilang bodoh. Ya itu resiko. Resiko. Masalahnya kamu akan tetap melakukan itu meskipun dibilang bodoh, meskipun dibilang sesat, meskipun diejek-ejek, apakah kamu akan tetap melakukannya? Tergantung pribadi masing-masing. Kalau kamu melakukannya untuk Tuhan, ya terserah aja omongan manusia gitu ya. Tapi kalau kamu mau cari hormat dari manusia, kamu akan malu-malu dan gak mau bersaksi lagi, gak mau memberitakan lagi. So pilihan ada di tangan kita gitu ya. Mau cari hormat manusia atau daripada Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Dia di sini adalah Tuhan ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. So, Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi jangan kamu kira Tuhan itu datang untuk menghukum kita, menganiaya kita gitu ya. Tapi Dia datang untuk menyelamatkan kita melalui karya salib. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau ada orang sudah dengar Injil, ya, sudah dengar ada keselamatan melalui Yesus, tetapi dia tidak mau menerimanya, dia menolaknya, bukan Tuhan Yesus yang menjadi hakim, tapi firman Tuhan itu yang menjadi hakim bagi dia pada akhir zaman. Sekarang banyak orang itu ya ketika mendengar Injil, ada yang tidak percaya, tetapi dia tetap sebagai orang Kristen, meskipun dia tidak percaya Yesus, itu ada. Bahkan saya punya teman, anak pendeta, dan dia bilang ke saya bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia ateis, padahal anak pendeta. Jadi, dia tidak percaya Yesus, tapi dia tetap statusnya agama Kristen. Jadi dia masih bisa menikah gitu ya, dengan orang sesama Kristen. Ada surat CD segala macam biar bisa menikah segala macam ya kan. Nah, tapi dalam hati dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak percaya Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada juga orang dan dia sudah bertumbuh dalam komunitas Kristen tapi tidak percaya Yesus, tapi dia melayani di gereja karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika muncul tiba suatu saat gitu ya, ada peluang, dia jual iman kepercayaannya demi sebuah peluang gitu ya, supaya lebih terkenal, supaya lebih diterima, pindah agama, atau karena kekasih pindah agama. Banyak kan yang seperti itu. Kelihatannya Kristen percaya Yesus karena agamanya Kristen, orang mengira dia percaya Yesus, padahal dari dalam dia memang
tidak percaya Yesus, cuma sekedar agama, cuma tahu tentang Yesus, tapi dia mungkin menganggap itu seperti dongeng, seperti apa gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang dari background bukan Kristen, jauh dari background Kristen, ketika dia mendengarkan Injil, dia menolak, ada juga. Nah, yang akan menghakimi nanti adalah firman itu sendiri. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah firman dari Bapa itu sendiri. So, demikian firman Tuhan kita hari ini. Cukup satu pasal ya. Untuk siang ini cukup satu pasal. Jadi kita belajar pasal demi pasal ya. Kita sudah sampai ke Yohanes pasal yang ke-12. Untuk hari ini di belajar Alkitab bareng ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke Yohanes pasal 13. Dan setelah Yohanes ini saya tergerak untuk bahas kitab Rut. Tapi bukan pasal demi pasal, tapi langsung sampai selesai kitab Rut dan kitab Ester. Tapi kita selesaikan dulu kitab Yohanes ini ya, sudah sampai Yohanes 12. Kenapa saya suka kitab Yohanes? Karena itu bercerita detail banget dan dalam banget ya. Tulis oleh Yohanes, karena Yohanes ini orang yang dekat banget dengan Tuhan Yesus. Dia orang yang bersandar pada Tuhan Yesus, dekat banget dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia di Golgota, Tuhan Yesus menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes. Jadi Yohanes ini orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai di akhirnya ya. Dia dan ibunya, Ibu Yesus Kristus, Maria, mereka ada waktu Tuhan Yesus di Golgota. Jadi dia orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan di antara semua murid Tuhan Yesus, semuanya martir, Yohanes saja yang meninggal karena tua. Karena orang mencoba membunuh dia tapi nggak berhasil. Ya, nggak berhasil. Akhirnya dia diasingkan ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos, dia mendapatkan revelation yang daripada Tuhan. Rahasia hal-hal yang akan datang Tuhan nyatakan kepada Yohanes. Karena memang Yohanes begitu dekatnya dengan Tuhan Yesus. Dan dalam banget kitab Yohanes ini. Jadi saya suka sekali dengan kitab Yohanes ini. So, jadi demikian untuk hari ini ya. Live kita rencananya rencana saya sebagai manusia itu setiap hari jam 1 siang live di TikTok. Tapi nggak tahu ya gimana, nggak janji juga. Dan recordingnya bisa ditonton di YouTube Andre Thomas TV. Bisa subscribe YouTube Andre Thomas TV. Nah, recordingnya ada di situ. Kalau ada yang mau nonton pasal 1, bisa lihat di YouTube Andre Thomas TV ya. Dan ya, biar kita bisa belajar Alkitab setiap hari ya. Jadi saya coba baca Alkitab setiap hari berapa pasal. Meskipun saya sebenarnya sudah habis baca Alkitab, tapi mau dibaca setiap hari berapa pasal. Jadi saya nggak mau belajar atau baca Alkitab sendiri gitu ya. Saya mau bersama teman-teman supaya bisa jadi berkat juga, kita sama-sama diberkati melalui pesan firman Tuhan di belajar Alkitab ini. Oke, bagi yang ingin didoakan bisa DM didoakan atau mau bersaksi bisa DM di TikTok ini atau di media sosial lain di Instagram. Linknya ada di deskripsi di YouTube channel Andre Thomas TV. Oke, sampai berjumpa lagi. Jika Tuhan izinkan kita bertemu lagi di live. Tuhan Yesus memberkati.